Apa yang membuat Saipul Mahdi dipidana dan Ibu Ramsia terancam dipidana, padahal mereka hanya mengkritik kebijakan kampus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni Hukum. Sobat Harmoni Hukum, episode ini merupakan program baru dari Harmoni Hukum yang kami sebut dengan Hukum Responsif. Program ini hendak merespon isu-isu hukum yang tengah berkembang di masyarakat dan harapannya diskusi ini dapat memperkaya diskursus hukum yang terjadi dan menjernihkan persoalan sehingga terdapat titik terang. Diskusi ini tidak hanya berdasarkan pada norma hukum positif, melainkan juga berdasar pada asas hukum dan nilai yang berkeadilan. Beberapa pekan kemarin, ruang publik riuh pasca putusan kasasi dari Saipul Mahdi yang ditolak oleh Mahkamah Agung. Akhirnya, Saipul Mahdi harus menjalani hukuman penjara karena kritik yang disampaikan terkait mekanisme perekrutan CPNS di kampusnya Universitas Siah Kuala. Apakah tindakan Saipul Mahdi adalah bagian dari kebebasan akademik dan apa pentingnya kebebasan akademik di kampus sehingga harus dirawat? Selain itu, berlanjutnya kasus Ibu Ramsia yang juga dijerat dengan tindak pidana yang sama, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, membuat hal ini sangat menarik untuk didiskusikan. Sobat Harmoni Hukum, Saipul Mahdi merupakan seorang dosen di Universitas Siah Kuala yang harus dipidana karena kritik yang disampaikan kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik Unsiah Kuala terkait dengan mekanisme penerimaan CPNS yang dinilai oleh dekan fakultas tersebut mencemarkan nama baik. Padahal kritikan tersebut disampaikan di grup tertutup yang ditujukan untuk didiskusikan kepada peserta grup WhatsApp Unsiah kita dengan peserta yang terdiri dari dosen, staf, dan karyawan Unsiah Kuala dengan pernyataan yakni Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Lahirnya pernyataan tersebut berdasarkan mekanisme penerimaan CPNS dalam institusi Unsiah Kuala yang dinilai oleh Saipul Mahdi terdapat kesalahan. Dalam fakta persidangan terungkap bahwa salah satu peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lolos seleksi administrasi adalah peserta yang merupakan lulusan dari program studi yang terakreditasi C. Sementara syarat administrasi untuk formasi tersebut yakni peserta hanya dapat lolos jika berasal dari program studi yang terakreditasi A. Setelah mengikuti proses selanjutnya dari mekanisme perekrutan CPNS, peserta tersebut pun akhirnya lolos dan ditetapkan menjadi peserta yang menempati formasi tersebut. Hal inilah kemudian yang dipersoalkan oleh Saipul Mahdi yang disampaikan melalui grup WhatsApp Unsiah kita yang bersifat tertutup khusus untuk dosen, staf, dan karyawan dalam lingkup Universitas Siah Kuala. Tidak termasuk mahasiswa yang biasa dipergunakan untuk bertukar informasi dan juga media diskusi untuk membangun Universitas Siah Kuala dan Aceh. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya apa yang disampaikan Saipul Mahdi pun menuai titik terang. Kementerian Ristek Dikti pada tahun 2019 mengeluarkan surat pembatalan kelulusan terhadap peserta yang berasal dari program studi terakreditasi C karena tidak memenuhi
syarat administratif. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa tindakan dari Saipul Mahdi yang menyampaikan pendapat dan penilaian di grup WhatsApp tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang menyebarkan informasi bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pimpinan Fakultas Teknik Unsiah Kuala. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup. Dipandang telah memenuhi unsur penghinaan. Hal ini juga dikuatkan dengan bukti bahwa yang menentukan lulus atau tidaknya seseorang menjadi CPNS atau tidak adalah wewenang dari Kementerian Ristek Dikti dan bukan merupakan wewenang dari Fakultas Teknik Unsiah Kuala. Oleh karenanya, Saipul Mahdi pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan akhirnya Saipul Mahdi pun dijatuhkan pidana penjara selama 3 bulan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Terkait dengan kasus tersebut, beberapa organisasi masyarakat sipil yang bersimpati terhadap kasus Saipul Mahdi kemudian menyampaikan simpatinya dalam bentuk amicus curiae yang intinya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Saipul Mahdi bukanlah merupakan perbuatan penghinaan, tidak memenuhi unsur perbuatan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan hal tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi di ruang akademik. Sehingga pasca penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung hingga Saipul Mahdi ditahan dan kemudian menjalani proses hukumannya, berbagai organisasi masyarakat sipil menuntut agar Presiden dapat memberikan amnesti kepada seorang Saipul Mahdi. Sahabat Harmoni Hukum, kebebasan berekspresi di ruang akademik atau dikenal juga dengan kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan ini dapat ditemukan pada rumusan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang pada poinnya ditekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Yang pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pribadi Civitas Academica dan wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Pada tahun 2017, komunitas akademik, peneliti, dan mereka yang menjadi korban dari tekanan atau pelanggaran hak atas kebebasan akademik berkumpul di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan yang akhirnya dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Surabaya tentang kebebasan akademik 2017 yang meliputi 5 prinsip. Yang pertama, kebebasan akademik adalah kebebasan yang bersifat fundamental dalam rangka mengembangkan otonomi institusi akademik. Yang kedua, insan akademik, mereka yang melakukan aktivitas di ranah akademik memiliki kebebasan penuh dalam mengembangkan pengabdian masyarakat, pendidikan, dan penelitian serta mempublikasikan hasil-hasilnya sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Yang ketiga, insan akademik yang bekerja sebagai pengajar pada dunia pendidikan memiliki kebebasan di dalam kelas untuk mendiskusikan mata kuliah dengan mempertimbangkan kompetensi keilmuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai
kemanusiaan. Yang keempat, insan akademis harus bebas dari pembatasan dan pendisiplinan dalam rangka mengembangkan budaya akademik yang bertanggung jawab dan memiliki integritas keilmuan untuk kemanusiaan. Dan yang terakhir, otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah yang menjamin kebebasan akademik. Kenapa kebebasan akademik sangat penting dijaga di perguruan tinggi? Karena ilmu pengetahuan hanya dapat berkembang secara maksimal jika kritik dapat disampaikan secara terbuka dan kemauan untuk menerima kritikan secara terbuka pula. Tidak hanya itu, kemampuan untuk melakukan tindakan korektif dan meminta maaf jika keliru adalah budaya di akademik yang harus dijaga tanpa harus melibatkan mekanisme peradilan dalam hal ini hingga harus membuat rekan sejawat mendekam dalam tahanan atau penjara. Implikasi dari kekeliruan menyampaikan pendapat yang di bawah kerana pidana akan menyebabkan orang takut dan tertekan untuk menyampaikan pendapatnya, hingga hal ini dapat mengakibatkan mandeknya perkembangan ilmu pengetahuan yang tentunya akan merugikan kepentingan publik itu sendiri. Sehingga hal inilah yang menjadi poin menurut kami bahwa setiap penyampaian pendapat sepanjang itu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka yang perlu didahulukan adalah melakukan verifikasi atas fakta dan menghindari budaya saling melaporkan ke penegak hukum. Hal ini tentunya penting untuk merawat kebebasan akademik tetap terjaga dalam rangka mendukung perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih maksimal. Sahabat Harmoni Hukum, ada kemiripan kasus yang dialami oleh Saiful Mahdi dan Ibu Ramsiah. Bedanya pada kasus Saiful Mahdi, kita hanya dapat berharap pada Presiden untuk memberikan amnesti. Namun, pada kasus Ibu Ramsiah yang sedang berjalan, kita memiliki banyak peluang untuk dapat memastikan bahwa proses penegakan hukum sejalan dengan panduan SKB Menteri. Sehingga berdasarkan SKB, dalam pandangan kami, apa yang disampaikan oleh Ibu Ramsiah bukanlah merupakan tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana memenuhi rumusan pasal 27 ayat 3. Ibu Ramsiah adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ia dilaporkan ke polisi pada tahun 2017 lalu akibat komentarnya terhadap tindakan dari Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang saat itu menutup radio kampus siar Universitas Islam Negeri Alauddin. Padahal komentar tersebut disampaikan di grup WhatsApp tertutup yang hanya diisi oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Menurut Ibu Ramsiah, apa yang ia lakukan hanya berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Wakil Dekan 3 tersebut tidak tepat. Pasalnya kewenangan terkait dengan hal tersebut merupakan kewenangan yang berada pada Wakil Dekan 1. Sehingga apa yang ia pertanyakan sepenuhnya merupakan curahan hati. Jadi menurutnya tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik. Namun menjadi ironi ketika setelah beberapa tahun kasus ini sempat tertunda. Pada 23 September 2021, Ibu Ramsiah kembali dipanggil oleh kepolisian Resort Goa untuk diperiksa kembali dalam kasus yang sama. Tentunya kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Terkait dengan pasal 27 ayat 3 yang disangkakan kepada Ibu Ramsiah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian yang sedang melakukan penyidikan
terhadap kasus ini. Berdasarkan panduan Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, ada 12 poin kunci yang perlu diperhatikan ketika mengurai rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, dalam kesempatan ini, yang paling penting menurut kami adalah 3 poin yang akan kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bukan tindak pidana yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 jika itu berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Yang kedua adalah tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 adalah delik aduan yang berarti harus korban sendiri yang mengadukan kepada aparat penegak hukum kecuali ia masih di bawah umur atau dalam perwalian. Dalam konteks ini, korban yang melaporkan haruslah orang perorangan dengan identitas spesifik dan bukan institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Dan yang ketiga adalah makna diketahui umum dalam konteks transmisi dan atau distribusi dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi yang disebarkan melalui aplikasi grup percakapan yang bersifat terbuka. Dan bukan merupakan tindak pidana jika disebarkan melalui grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan. Sahabat Harmoni Hukum, sehingga jika kita memperhatikan ketiga poin yang telah diuraikan, dapat dikategorikan bahwa tindakan menyampaikan pendapat di grup tertutup yang hanya untuk kelompok tertentu tidaklah dapat memenuhi unsur perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jika sahabat Harmoni Hukum memiliki pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Kami akan sangat senang jika dapat berdiskusi dengan Anda semua. Jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, komen, dan subscribe. Salam Harmoni Hukum. Ciao.